Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Wahyu Kartika dengan NIM akhir 045 dari kelas DKV 2024C. Di sini aku bakalan ngebahas salah satu contoh objek estetis yang ada di sekitar kita. Tapi sebelum itu, kita harus tahu apa itu estetis. Estetis itu sesuatu yang berhubungan sama keindahan. Nah, keindahan kan banyak banget macamnya. Terus udah pasti ada di sekitar kita. Keindahan di sini aku nggak melulu soal visual, berhubungan dengan visual aja nggak. Cuma semua yang berhubungan dengan indrawi kayak suara, rasa, terus aroma, itu semuanya termasuk keindahan. Salah satu contoh objek estetis yang bakalan kita bahas kali ini adalah mata nenek. Ya, mata nenek. Bukan mata nenek yang ini, tapi mata nenek yang ini. Mata nenek atau sebutan lainnya yaitu needle threader adalah alat yang fungsinya membantu memudahkan kita kalau masukin benang ke jarum, ke lubang jarum gitu. Jadi umumnya tuh bentuknya tuh bulat, bukan bulat ya, oval, terus pipih. Habis itu terbuat dari plastik ataupun logam yang pipih gitu. Terus dilengkapi sama ini. Fungsi utamanya itu bagian kawat elastisnya yang dibuat meruncing supaya mudah buat masuknya ke lubang jarum. Terus di bagian badannya ini tuh ada kayak siluetnya nenek gitu. Nah, ini yang bikin orang Indonesia manggil ini tuh mata nenek. Alat ini ngebantu banget buat orang-orang yang suka ngejahit tapi kayak penglihatannya tuh udah kabur atau udah lansia gitu kan. Jadi biar mempermudah masukin benangnya pakai alat ini. Kalau dilihat dari desainnya ya, itu cukup simple. Tuh, kayak gini, simple banget kan? Terus kita pasti bertanya-tanya, kapan diciptakannya si mata nenek ini? Kok bisa orang dulu itu kepikiran gitu? Kenapa? Jawaban kalau pastinya kapan diciptakan itu nggak ada yang tahu. Setelah aku cari-cari di internet juga nggak ada yang tahu pasti. Cuma kalau dalam konteks Eropa, itu kemungkinan besar merupakan pengembangan dari abad ke-18 atau abad sekitar awal 19-an itu. Jadi pada saat revolusi industri itu banyak yang banyak yang suka ngejahit terus melakukan pekerjaan-pekerjaan tangan kayak kerajinan tangan gitu. Jadi pada saat itu umum lah digunakan. Jadi ini terbentuk dan dikembangkan. Fun fact-nya nih, di Jepang sama di Tiongkok itu pernah bikin versi tradisionalnya, yaitu terbuat dari bambu atau gak gitu ya tulang. Cuma aku cari-cari di internet gak ada, karena secara umum dan secara global itu terkenalnya ya dari plastik, kalau gak gitu dari logam. Terus apa sih alasannya mata nenek ini bisa jadi salah satu objek estetis? Oke gini, desain mata nenek itu sederhana, nggak neko-neko, tapi ngebantu banget buat beberapa orang tertentu yang misal kayak lansia atau orang-orang yang rabun tadi, biar bisa mudah beraktivitasnya. Kalau misalnya menjahit, jadi biar mudah tuh saat melakukan salah satu aktivitas dalam menjahit. Terus mata nenek ini tuh dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan sama keterbatasan penggunanya. Jadi mulai dari bentuknya, ukurannya itu udah dipikirin biar gimana sih pengguna nanti biar makainya tuh gampang dan nggak perlu mengeluarkan tenaga lebih. Gampang banget soalnya. Tinggal yang besi ini dimasukin ke lubang jarum, benangnya dimasukin ke kawatnya, ditarik, terus tarik lagi, sudah. Jadi selain itu, mata nenek juga mengikuti prinsip Maya, yaitu most advanced yet acceptable, di mana dia menyeimbangkan antara inovasi dan kegunaannya. Jadi desain mata nenek ini tuh berkembang sebenarnya dari masa ke masa. Dulu tuh kayak dibikin versi cuma kawat sederhana gitu. Sekarang udah ada versi elektronik yang dilengkapi sama tombol otomatis. Cuma tetap kayak mempertahankan cara kerjanya supaya pengguna-penggunanya yang lawas itu atau yang lama itu gak kayak menemukan produk baru dan harus belajar hal-hal baru lagi. Jadi buat para lansia juga mudah gitu, masih familiar misalnya ada desain pembaruan. Ya, terakhir kita bakal bahas mata nenek ini menurut kacamata filsuf Aristoteles sama Plato. Nah, kalau si Aristoteles bilangnya
segala sesuatu itu pasti punya tujuan. Nah, sedangkan si Plato kan bilang segala sesuatu itu dinilai melalui ide atau bentuk sempurnanya. Simpelnya gini, Aristoteles itu fungsi, Plato itu bentuk atau keindahan. Nah, mata nenek ini itu nenggor keduanya nih, nenggor si Aristoteles sama nenggor Plato. Jadi dia fungsinya oke, jelas. Kayak tadi bantu mudahin masukin benang ke jarum, lubang jarum ya. Habis itu kalau bentuk dan desainnya ini simple tapi proporsinya cakep, harmonis, bisa dibilang harmonis proporsinya. Objek estetis itu sebenarnya banyak di sekitar kita. Cuma kita kayak nganggap estetis itu sesuatu yang enak dilihat gitu-gitu terus, karena itu kan kebiasaan orang-orang juga kan yang bilang kayak gitu. Oke, gitu aja pembahasan tentang objek estetis mata nenek tadi. Terima kasih udah nyimak dari awal sampai akhir. Aku ucapin terima kasih, dan kalau ada salah kata atau salah apa itu boleh dikoreksi, dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.